segmen kedua, yaitu segmen menjawab pertanyaan dari tim panelis. Setiap pasangan calon dalam segmen ini kami silakan terlebih dahulu untuk mengambil bola di dalam fishball. Setelah mendapatkan pilihan nomor pertanyaan, masing-masing pasangan calon kami minta untuk menjawab pertanyaan dalam waktu 2 menit. Baik, kita masuk sesi pertama untuk segmen kedua. Terlebih dahulu kami silakan paslon nomor urut 1 untuk berdiri di podium dan kemudian mengambil bola yang ada di dalam fishball. Silakan diperlihatkan kepada kamera, kepada hadirin dan juga kepada moderator. Nomor 5.1. Baik, silakan kamera 5.1. Ya, baik, silakan dipegang bolanya. Ya, jangan dimasukkan kembali. 5.1. Soal 5.1, amplop 5.1, subtema 5, kepemudaan, kebudayaan, dan adat istiadat. Amplop masih tersegel, dan saya buka pertanyaan untuk paslon nomor urut 1 dari tim panelis. Angka pengangguran di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2023 berjumlah 5.632.000 jiwa. Meskipun dari angka ini tidak dapat diketahui secara pasti berapa jumlah pengangguran bagi kaum muda, tetapi ini merupakan masalah yang serius untuk diatasi. Apa program strategis dan konkret jika Anda terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu untuk mengatasi masalah pengangguran kaum muda? Baik, kepada paslon nomor urut 1 kami silakan untuk menjawab pertanyaan dalam waktu 2 menit dimulai dari saya mempersilakan. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Yang akan kami lakukan adalah pembukaan lowongan kerja untuk kalangan milenial. Kemudian yang kedua, membuka usaha-usaha mikro kecil menengah untuk membantu usaha-usaha ibu-ibu, bapak-bapak yang mempunyai penghasilan kecil sehingga mempunyai daya saing dapat menambah mata pencarian untuk menutupi kebutuhan keluarganya. Dengan demikian juga akan dapat membantu perekonomian di dalam keluarganya. Kemudian yang lainnya kita memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang tidak mampu sehingga mereka bisa menutupi kekurangan-kekurangan dalam kehidupan sehari-harinya. Demikian juga kami akan membuka peluang kepada para guru-guru S2 untuk mendapatkan beasiswa sebanyak 1.000 orang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Silakan Pak Elda menambahkan. Tingginya angka pengangguran muaranya tidak lain adalah angka putus sekolah, baik itu dari SMA untuk meneruskan ke jenjang strata 1. Kita Haryono Elda pasangan nomor 1 telah mengidentifikasi persoalan ini sehingga kita meyakinkan bahwa angka putus sekolah itu nanti tidak boleh terjadi dengan besar lagi. Kita berikan beasiswa sebagaimana kita maksud tadi untuk meningkatkan hulunya sehingga apapun itu akses stabilitas ke pusat-pusat ekonomi yang sudah hari ini sangat baik tentu akan kita maksimalkan untuk memberikan ruang dan peluang-peluang usaha bagi UMKM terutama kalangan milenial. Kita akan bentuk suatu komunitas Indragiri Hulu Creative Hub. Ini jelas manfaat dan bagaimana dapat meningkatkan perekonomian pemuda khususnya. Sekali lagi, pusat Indragiri Creative Hub inilah tempat kita berkumpul bersama-sama untuk meningkatkan perekonomian keluarga kita. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Baik, mohon tenang. Kepada paslon nomor urut 1 kami silakan untuk tetap berdiri di podium. Selanjutnya kami silakan paslon nomor urut 2 untuk berdiri di podium untuk mengambil bola yang ada di dalam fishball. Silakan diperlihatkan kepada hadirin, kepada kamera dan juga moderator. Nomor 4.1, silakan dilihatkan ke hadirin dan kamera. 4.1, silakan dipegang bolanya kepada Nasir. 4.1, ya.
Baik, amplop 4.1, subtemanya adalah subtema 4, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau disingkat dengan SDGs. Dan amplop masih dalam keadaan tertutup, tersegel. Saya buka pertanyaannya dari tim panelis. Baik, untuk paslon nomor urut 2. Dalam proses pembangunan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dan bernilai ekonomi, sejak tingginya harga minyak dunia, pasar energi kembali ke batu bara sebagai bahan bakar yang murah. Indragiri Hulu dianugerahi potensi sumber batu bara yang banyak. Untuk mencapai goal 12, menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, bagaimana Bapak calon mengoptimalkan pengelolaan produksi batubara tanpa membebani masyarakat dengan eksternalitas yang membebani dengan adanya polutan, kerusakan jalan, dan peningkatan kerusakan sumber air. Baik, diberikan waktu selama 2 menit, dimulai dari saya mempersilakan. Silakan paslon nomor urut 2. Terima kasih. Pertanyaannya memang apa yang terjadi saat ini di Kabupaten Indragiri Hulu, khususnya daerah Bongkal Malang sampai Peranap. Ini dampaknya luar biasa. Maka dari itu kami nanti jika diberi amanah, mengharuskan perusahaan menggunakan teknologi modern yang ramah lingkungan, agar pelaksanaan pembangunan berkelanjutan ini, transformasi terendah, emisi, dan alat berat yang sesuai digunakan yang tidak berdampak terhadap lingkungan. Yang kedua, mewajibkan perusahaan memberikan laporan publik secara transparan dan terbuka, serta memikirkan bagaimana kita mengharuskan setiap perusahaan-perusahaan khususnya batu bara memiliki akses jalan sendiri tanpa harus melewati jalan umum. Kemudian tentunya memperhatikan dampak lingkungan, dampak polusi, polutan, dan sebagainya yang hari ini secara terasa kita saksikan di kasat mata kita sebagai pengguna jalan, orang yang tinggal di lokasi, dan setiap kita yang beraktivitas di wilayah-wilayah yang disampaikan tersebut. Barangkali ini ada tambahan dari Bapak. Baik, terima kasih bahwa seyogianya kita harus peduli lingkungan untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Sehingga pengelolaan sumber daya alam yang ada jangan menghabiskan dan tidak mengikuti aturan-aturan lingkungan yang ada di aturan yang berlaku di Indonesia ini. Maka dari itu bahwa Sustainable Development Goal ini adalah merupakan pengelolaan lingkungan pada saat ini sehingga tidak akan menghabiskan pada masa yang akan datang. Sah. Baik, masih ada waktu, silakan. Masih ada waktu. Baik, waktu sudah habis. Silakan untuk tetap berdiri di tempat. Selanjutnya kami silakan paslon nomor urut 3 untuk berdiri di podium dan mengambil bola yang ada di dalam fishbowl. Silakan diperlihatkan kepada kamera, kepada hadirin dan kepada moderator. Nomor 6.1. Baik, 6.1 saya ambil amplop 6.1. Amplop soal nomor 6.1, subtema 6 yaitu pendidikan berbasis karakter, perundungan, LGBT dan dekadensi moral. Baik, masih dalam keadaan tersegel. Bapak Ibu, kita buka. Pertanyaannya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal pada pasal 5 ayat 1 menyatakan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal diselenggarakan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan yang meliputi sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jika Anda terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu, bagaimana cara Anda memastikan bahwa program tersebut dapat terselenggara dengan baik di Kabupaten Indragiri Hulu dan apa langkah-langkah yang Anda lakukan agar Bupati, Wakil Bupati dan seluruh pejabat di Kabupaten Indragiri Hulu mampu menjadi panutan atau role model bagi tercapainya tujuan pendidikan karakter
Baik, diberikan waktu selama 2 menit, dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Terima kasih untuk pembentukan pendidikan karakter. Tentunya kita Kabupaten Indragiri Hulu sudah mempunyai perbub tentang budaya muatan lokal dan budaya Melayu, yang mana ini sudah diintegrasikan di Satuan Pendidikan di Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana perbub budaya Melayu dan muatan lokal ini terkandung tentunya seperti kegiatan gotong royong, toleransi, dan juga integritas. Yang mana kita berharap mulai dari satuan pendidikan ini, kita membentuk karakter-karakter anak-anak ini supaya bisa menjadi masa depan yang semakin baik lagi ke depannya. Kemudian juga untuk desa, kita juga mempunyai perbub tentang lembaga adat desa, yang di dalamnya memberikan keleluasaan untuk tokoh masyarakat, tokoh adat dalam hal penggunaan anggaran dalam kegiatan yang ada di desa. Kemudian kita tahu di Kabupaten Indragiri Hulu kita sudah mempunyai desa ramah perempuan dan peduli anak, yang mana ini sudah diakui oleh nasional dan di launching secara langsung oleh Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian kita 5 tahun berturut-turut kita mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak, dan sekarang kita sudah pada posisi Nindya. Tentunya untuk mengikuti perkembangan teknologi, kita juga melaksanakan kegiatan yang namanya literasi digital. Literasi digital ini kita memberikan kemudahan bagi anak-anak sekolah untuk bisa mengembangkan bakatnya terhadap untuk digital. Kita memberikan anggaran melalui anggaran APBD untuk kegiatan literasi digital ini. Kemudian juga tentunya kita berharap perlu kolaborasi kita semua, kepedulian seluruh masyarakat, karena karakter anak ini tidak hanya di sekolah, juga Baik, perlu waktunya masyarakat. sudah habis. Mohon tenang. Baik, kami mohon untuk tetap berdiri di podium untuk paslon nomor urut 3. Kita masuki sesi 2 dalam segmen kedua ini. Sesi 2 dimulai dari paslon nomor urut 2 untuk mengambil bola yang ada di dalam fishball. Paslon nomor urut 2 mengambil bola dengan nomor 1, 2, betul? 1.2. Baik, silakan diperlihatkan 1.2. 1.2. Baik, soal dengan amplop 1.2, subtemanya adalah subtema 1, penyelesaian infrastruktur publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Amplop masih dalam keadaan tersegel dan saya buka segelnya, dan pertanyaannya untuk paslon nomor urut 2. Badan Amil Zakat Nasional Basnas merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang diberi wewenang dalam pengelolaan zakat. Di antara tujuan pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 3 adalah meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Basnas Kabupaten Indragiri Hulu saat ini menempati posisi terendah dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Riau dalam pengumpulan zakat. Apa langkah konkret Anda jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Basnas Kabupaten Indragiri Hulu? Baik, kepada paslon nomor urut 2 kami silakan menjawab pertanyaan selama 2 menit, dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Baik, terima kasih. Mengenai Basnas Kabupaten Indragiri Hulu, bahwa kita kalau tidak salah saya sebesar 1,2 miliar, itu paling rendah se-Provinsi Riau, mengingat tetangga kita Pelalawan kalau tidak salah saya 14 miliar, Bengkalis itu hampir 16 miliar kalau tidak salah, mohon dikoreksi. Maka dari itu semua kami apabila nanti diberi amanah, kenapa? Karena Basnas ini penting, dia bisa mengisi ruang-ruang sektor-sektor untuk pelayanan masyarakat, baik dari sisi penanganan bencana sosial dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Maka tentu apa yang harus kita lakukan menggenjot kepedulian dan menekankan atau mengeluarkan pergub tentang pembayaran zakat kepada Basnas. Sehingga inilah yang akan memacu, menumbuhkan
dan menggeliatkan Basnas di Kabupaten Indragiri Hulu serta bisa menjangkau wilayah-wilayah kerja secara luas sebagaimana yang kita saksikan di kabupaten-kabupaten tetangga. Ini yang barangkali akan kami lakukan. Silakan, masih ada waktu. Baik, ke depan kita terhadap Basnas ini menghimbau kepada semua yang bisa memberikan zakatnya ataupun pemasukannya, terutama pegawai negeri sipil, kita himbau untuk mengeluarkan sebahagian hartanya sehingga Basnas kita mendapatkan pemasukan untuk nanti kita berikan kepada fakir miskin, pembangunan untuk madrasah, sehingga Kabupaten Indragiri Hulu dengan Basnasnya yang ada, dan bahkan kita akan sandingkan Basnas ini dengan mitra kerja yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan. Ada yang ingin ditambahkan? Masih ada waktu, silakan. Cukup? Baik, waktunya sudah habis. Selanjutnya, kami silakan paslon nomor urut 3 untuk mengambil bola di dalam fishball. Bola nomor 6.2, silakan diperlihatkan ke kamera dan hadirin. 6.2, saya ambil 6.2. Soal amplop 6.2, subtema 6 tentang pendidikan berbasis karakter, perundungan, LGBT dan dekadensi moral. Amplop masih dalam keadaan tersegel, saya buka pertanyaannya. Baik, untuk paslon nomor urut 3. Merujuk data statistik pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2023, sekolah yang berada di bawah Kemendikbudristek didominasi sekolah negeri, yaitu SD sebesar 91%, SMP sebesar 77%, dan SMA sebesar 81%. Sedangkan sekolah yang berada di bawah Kementerian Agama didominasi sekolah dikelola oleh swasta, yaitu MI sebesar 92%, MTS sebesar 97%, dan MA sebesar 96%. Jika Anda terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu, apa langkah-langkah yang akan Anda lakukan agar tidak terjadi kesenjangan dalam hal kesejahteraan dan kompetensi guru antara sekolah swasta dan sekolah negara, antara sekolah di kota dan di desa, baik yang di bawah Kementerian Agama maupun di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah? Diberikan waktu selama 2 menit, dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Terima kasih. Di masa jabatan saya, kami telah membangun 184 ruang kelas dan juga 269 unit sarana penunjang pendidikan ini untuk negeri. Kemudian tentunya melalui sekolah-sekolah swasta dan juga keagamaan, kita menganggarkan melalui dana CSR dan juga tentunya menjemput bola ke anggaran pusat seperti pendidikan-pendidikan madrasah, pendidikan-pendidikan pesantren, kita menjemput anggaran ke dana pusat untuk pembangunan rusun, pembangunan ruang kelas dan sarana prasarana lainnya. Tentunya dengan hal seperti ini kami berusaha semaksimal agar tidak ada terjadi ketimpangan antara sekolah yang ada di kota dan yang ada di desa dan juga sarana prasarana penunjangnya. Dan juga kami sampaikan di masa kepemimpinan saya sudah ada beberapa sekolah marginal yang kita negerikan. Ini menjadi bukti bahwa kami mendukung pendidikan yang ada di seluruh pelosok Kabupaten Indragiri Hulu. Masih ada waktu? Bagus sekali yang dilakukan oleh Bupati terdahulu Ibu Regita, ternyata sangat berpengalaman dan memiliki kemampuan, dan ini akan terus dilanjutkan di masa-masa yang akan datang. Kalau kami terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu, apa yang telah dilakukan ini akan kami lanjutkan sehingga tidak ada lagi sekolah-sekolah yang termarginalkan. Kita semua akan berikan perhatian penuh, baik itu yang di bawah Kementerian Pendidikan maupun yang berada di bawah Kementerian Agama. Semuanya mendapat kesempatan secara adil, baik itu tingkat dasar, tingkat menengah maupun di tingkat atas. Itulah yang akan kita lakukan di masa yang akan datang jika kita terpilih. Ready bisa, ready menang, ready lanjutkan. Baik, masih ada waktu, silakan. Baik, waktunya sudah habis.
Dan selanjutnya kami silakan paslon nomor urut 1 untuk mengambil bola di dalam fishbowl. Silakan diperlihatkan kepada kamera, kepada hadirin dan juga kepada moderator. Nomor 2.1. 2.1. Baik, soal amplop nomor 2.1, subtema 2, tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat berbasis digital. Masih dalam keadaan tersegel, Bapak Ibu, saya buka amplop yang tersegel untuk pertanyaan paslon nomor urut 1 dari tim panelis. Mohon maaf, lengket ternyata. Kepemerintahan yang baik atau good governance hanya mampu terwujud jika penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dengan bersih dan terbebas dari praktek korupsi. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia menyatakan bahwa sebanyak 167 kepala daerah yaitu bupati dan wali kota di Indonesia, 618 terjerat kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan kabupaten dan kota dari tahun 2004 sampai dengan 2024. Bagaimana komitmen dan apa langkah-langkah konkret Anda jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu untuk memastikan praktek penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hulu bersih dan terbebas dari praktek korupsi? Kami silakan paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan, diberikan waktu 2 menit, dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Terima kasih. Apabila kami diberikan kesempatan untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, tentu kami berkomitmen untuk memberantas korupsi. Oleh karena itu, mulai dari awal kita ingatkan kepada aparatur pemerintah, ke seluruh masyarakat dan instansi terkait. Kita harus bersama-sama untuk memerangi korupsi ini. Kemudian di pemerintahan, kita memberikan pelatihan dan pemahaman kepada seluruh aparat pemerintah, khususnya di Pemda, agar mereka tidak menggunakan uang-uang yang dipertanggungjawabkan, uang-uang dari APBD, APBN yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemudian setiap kegiatan, proyek apapun yang dilakukan di pemerintah, kita akan membawa pendamping dari pihak kejaksaan atau dari pihak kepolisian. Dari tahap perencanaan kita bawa mereka supaya tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang akhirnya berbuntut kepada kasus-kasus korupsi yang nantinya akan merugikan keuangan negara dan tentunya akan merugikan pemerintah. Silakan, teman-teman. Pada prinsipnya seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Inhu nantinya akan kita mintai fakta integritas di semua tingkatan jabatan, baik itu fungsional maupun struktural, sehingga ruang-ruang dan celah-celah untuk melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme itu tertutup. Ini yang bisa kita lakukan sambil juga kita memberikan pemahaman dengan mengedukasi bahwa sesungguhnya ini juga penting untuk kita lalui dengan motivasi memberikan pemahaman-pemahaman tentang keimanan dan keagamaan. Untuk itu nanti pemerintahan kita komit untuk tindak pidana korupsi, siapapun itu yang tidak sesuai dengan fakta integritas, maka kami persilakan aparat penegak hukum untuk melakukan kewenangan-kewenangannya agar semua ASN dan stakeholder yang berkaitan dengan Bendera Hindu bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Terima kasih. Baik, harap tenang.